Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah kakak, hari ini kembali lagi di pelajaran tematik. Tema 1G, pembelajaran 4-6. Subtema 4 ya kak. Nah sekarang coba kakak siapkan bukunya. Jika sudah disiapkan, kakak bisa buka bukunya halaman 140. Nah di halaman 140 di sana ada ayo membaca. Kita baca bersama-sama ya kak. Adi dan Ari sedang bermain di pantai. Adi dan Ari membuat istana pasir. Pasir berbentuk butiran kasar. Agar dapat dibentuk, pasir dibasahi air laut. Sebentar saja istana pasir pun jadi. Tiba-tiba angin bertiup. Ari menyeka keringat di dahi dengan baju. Kain baju terasa halus. Ari pun merasa nyaman. Nah kakak, dari cerita tadi, coba kakak lihat di sana ada pasir. Pasir itu berbentuk butiran kasar ya kak. Iya. Nah terus lagi ada baju. Baju itu terasa halus, bentuknya halus. Nah, kalau pasir, benda dengan permukaan kasar. Kalau baju itu, sebuah benda dengan permukaan halus. Terus, apalagi contohnya benda yang dengan permukaannya kasar? Iya, ada durian. Durian itu termasuk contoh ke dalam benda dengan permukaan kasar. Terus ada lagi apel. Apel itu contoh dengan benda permukaan halus. Itu adalah dua contoh benda dengan permukaan kasar dan permukaan halus. Sekarang coba kakak lihat halaman 142. Nah, di halaman 142 itu ada membuat pasir warna. Nah, kakak lihat di sana ada pasir dengan berbagai macam warna ya. Cara membuatnya, ada alat dan bahannya itu ada 5. Ada pasir, pewarna bubuk, air, botol air minuman kemasan, terus sama korat. Nah, cara membuatnya, saring pasir agar besar butirannya sama. Terus larutan pewarna bubuk dengan air. Larutan ini jangan terlalu kental atau terlalu cair. Masukkan pasir ke dalam botol. Campurkan pasir dengan larutan pewarna. Tutup botol lalu kocok-kocok hingga pasir berubah warna. Setelah dikocok, tuangkan pasir yang masih basah ke atas koran. Jemur pasir hingga kering. Nah, setelah pasirnya kering, pasir itu bisa digunakan untuk memberi warna di sebuah gambar. Jadi kakak gambar dulu sebuah gambar. Nah gambar itu bisa kakak beri warna dengan pasir-pasir yang sudah kakak buat tadi, dengan warna-warnanya ya. Iya. Nah sekarang coba kakak lihat halaman 145. Di halaman 145 ini ada 4 gambar kak, lihat. Nah, gambar benda-benda yang terbuat dari bahan yang berbeda. Nah, benda itu bisa terbuat dari plastik, kain, dan kaca. Benda juga dapat terbuat dari logam, kayu, dan karet. Nah, kakak sekarang coba lihat 4 gambar ini. Kakak lihat gambar yang pertama dulu, itu ada gambar pagar. Nah, pagar rumah itu biasanya terbuat dari logam. Logam itu tahan air dan tahan panas. Terus kakak lihat gambar kedua, di sana ada gambar akuarium. Nah, akuarium ini terbuat dari kaca. Kaca merupakan bahan tembus pandang. Jadi air
ikan yang di dalam akuarium itu masih bisa kita lihat walaupun di luar. Karena apa? Karena kacanya merupakan bahan yang tembus pandang. Terus gambar yang ketiga itu ada jas hujan. Nah, jas hujan ini terbuat dari plastik. Plastik itu tidak tembus air. Plastik juga bahan yang tahan lama. Nah, kalau hujan kita menggunakan jas hujan, maka baju kita tidak akan basah. Karena apa tadi? Karena plastik tidak tembus air. Sekarang lihat gambar yang keempat. Kasur Bella terbuat dari busa. Busa merupakan bahan yang empuk. Kasur busa membuat tidur jadi nyaman. Nah, kakak, jadi kasur ini itu terbuatnya dari busa. Busa itu merupakan bahan yang empuk. Jadi ketika kita tidur di kasur yang berbusa, maka tidur kita akan terasa nyaman. Sekarang kakak lihat halaman 146-nya. Nah, di sana ada ayo pasangkan benda berikut sesuai dengan bahannya. Ada 3 gambar, kak lihat. Nah, di bawahnya juga ada 3 kotak di sana ya. Ada plastik, karet, dan logam. Kita pasangkan ya, kita tarik garis. Yang pertama, ibu memasak menggunakan wajan. Wajan itu terbuat dari apa? Betul, dari logam. Tarik garis ya kak. Terus yang kedua, Bella membawa bekal di dalam kotak makan. Nah, tempat makannya itu terbuat dari apa? Iya, dari plastik. Tarik garis lagi ya. Yang ketiga, Hadi bermain bola dengan teman-teman. Nah, bolanya itu terbuat dari apa? Betul, dari karet. Ditarik garis lagi ya kak. Iya. Nah, jika sudah, sekarang kakak lihat halaman 147. Di halaman 147 itu ada bentuk benda bermacam-macam. Perhatikan bentuk-bentuk benda berikut ini. Kakak lihat di sana ada bentuk balok, tabung, bola, dan kerucut. Nah, bendanya juga berbeda-beda kak. Yang berbentuk balok ada radio, lemari, terus ada juga coklat. Terus benda yang berbentuk tabung ada tempat sampah, ada tabung kes, ada gelas, ada juga kola-kola. Terus benda yang berbentuk bola ada bola karet, terus ada sepak bola, juga ada bola yang kecil. Terus benda yang berbentuk kerucut ada apa? Ada es krim, ada trompet, terus ada topi juga. Terus ada topi orang sawah. Nah, itu berbagai macam bentuk benda ya kak. Nah, sekarang coba kakak lihat halaman 148-nya. Nah, di halaman 148 ini, kelompokkan benda berikut menurut bentuknya. Tulis nomor bendanya. Nah, kakak, di sini ada 4 kotak. Ya, ada kerucut, balok, tabung, dan bola. Kakak isi kotak-kotak tersebut dengan urutan nomornya saja. Misalkan ibu kasih contoh 1. Di sini yang kerucut ya. Yang kerucut ada apa? Nomor berapa? Ya, nomor 1. Kakak tulis di sini 1. Seperti itu ya. Ibu kasih contoh lagi yang balok. Yang balok coba yang mana? Iya, ada nomor 5. Kakak tulis di sini di tempat balok angka 5. Gitu ya caranya. Begitupun seterusnya kakak isi ya sendiri. Iya. Terus yang keduanya di halaman 149-nya, urutkan benda berikut dari yang terkecil. Urutkan dengan menulis nama benda. Jadi kakak urutkan ada berapa benda di sini? Ada 5 benda dari yang paling terkecil. Ada meja, pensil, topi, garpu, sama lemari. Kakak urutkan dari yang terkecil ya. Ya, terus yang ketiga, setiap benda juga punya warna. Susunlah benda berdasarkan urutan warna, merah, kuning, dan biru. Susun nama benda-bendanya. Nah, kakak, kalau yang 3 ini kakak susun sesuai urutan warna merah, kuning, terus biru ya.
Kakak susunnya menggunakan nama bendanya. Jadi kakak tulis nama bendanya. Ibu kasih contoh 1. Di sini disuruh merah dulu, berarti kakak tulis apel. Nah, di sini masih ada nggak benda warna merah? Terus kakak tulis selanjutnya, baru warna kuning, terus warna biru, begitu ya. Ya, sekarang yang keempat, beri tanda centang untuk benda dengan permukaan halus dan beri tanda silang untuk benda dengan permukaan kasar. Nah, coba kakak kerjakan juga ya ini. Benda dengan permukaan halus dan benda dengan permukaan kasar diberi tanda centang dan silang. Nah, sekarang coba kakak lihat halaman 155-nya. Di sana ada ayo berlatih ya. Nah, di situ ada gambar apa? Sapu lidi. Nah, sapu lidi petani itu ada berapa, Kak? Petani membuat 42 sapu lidi. Terus petani membuat lagi 20 sapu lidi. Jadi berapa? Jadi 42 ditambah 20. Hasilnya berapa? Hasilnya 62. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya, kakak lihat ini 0 ditambah 2 atau 2 ditambah 0 hasilnya 2. Simpen di belakang sini. Terus yang depan 4 ditambah 2 hasilnya 6. Disimpan di depan 2. Begitu ya cara mengerjakannya. Nah, tadi sapu lidinya jumlahnya 62. 62 sapu lidi terjual 30 sapu lidi. Berapa sapu lidi petani? Tadi ada 62. Terus dijual. Kalau dijual berarti dibeli kan? Berarti diambil atau kurangi 62 dikurangi 30 berapa? Nah, coba 2 dikurangi 0 hasilnya 2. Terus 6 dikurangi 3 hasilnya 3. Jadi jumlahnya berapa? 32. Kakak lihat halaman selanjutnya ada 156. Nah, tadi sisa sapu lidinya ada 32. Nah, jika dari 62 sapu lidi terjual 32 sapu lidi, berapa sisa sapu lidi petani? Nah, tadi kan sisanya ada 32. Nah, kalau petani itu punya 62 sapu lidi, dijual lagi, terjual lagi 32 sapu lidi, berarti sapu lidi petani itu ada berapa? Berarti kan diambil ya, Kak. 62 dikurangi 32. Hasilnya berapa? 2 dikurangi 2 hasilnya 0. Terus 6 dikurangi 3 hasilnya 3. Jadi jumlah dari 62 dikurangi 32 adalah 30. Nah, coba sekarang kakak perhatikan tadi lagi pernyataan yang tadi. Yang pertama itu jumlahnya 42 ditambah 20, 62. Lalu 62 dikurangi 30 hasilnya 32. Nah, 62 ini dikurangi 32 hasilnya 30. Jadi cara mengerjakannya seperti itu ya, Kak. Ya, kakak tinggal kurangi dan tambah saja. Sekarang tugasnya coba kakak kerjakan halaman 156 yang bagian bawah tuh. Yang kerjakan soal-soal berikut ini. Kerjakan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, jika sudah kakak bisa kirimkan ke wali kelas masing-masing tugasnya ya. Iya. Nah, mungkin pembelajaran dari Ibu cukup sampai di sini ya, Kak. Terima kasih untuk Kakak yang sudah menyimak videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.